Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita masuk di dalam pemahaman Alkitab pada minggu ini. Bacaan yang akan kita bahas adalah dari Matius 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan dengan ayat 44 sampai 52, sesuai dengan leksionari kita pada minggu ini. Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri untuk memasuki pemahaman Alkitab malam hari ini, dan kita mau bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh merasakan anugerah Tuhan yang tiada habisnya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keberadaan kami saat ini, dan kami rindu untuk bersama-sama belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan diri kami mempersiapkan pikiran dan hati kami untuk dapat menghayati pesan-pesan dalam Alkitab yang menjadi bahan kami pada malam hari ini, agar kami dapat mengerti dan Tuhan kuatkan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari bersama dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, seperti biasa saya akan mulai dari latar belakang Matius 13 ayat 31 sampai 33, 44 sampai 52. Jadi perikop kita ini berisi 5 perumpamaan. Di dalamnya ada 2 perumpamaan kembar yang mirip begitu, yaitu tentang biji sesawi dan ragi. Nah, yang kembar selanjutnya itu harta terpendam dan mutiara yang berharga. Konteks atau latar belakang dari Matius 13 ini yang hampir sepenuhnya berisi pengajaran Yesus tentang kerajaan surga memang dikemas dalam bentuk perumpamaan. Penulis Injil Matius menegaskan bahwa Yesus mengajar orang banyak menggunakan perumpamaan sebagai penggenapan dari apa yang tertulis di dalam Mazmur 78 ayat 2. Saya bacakan. Aku mau membuka mulut untuk mengatakan amsal. Amsal dalam hal ini adalah perumpamaan. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, lanjutannya seperti itu. Jadi merujuk kepada perjanjian lama ini. Nah, Injil Matius memang kental dengan suasana perjanjian lama, karena komunitas yang disasar, yang dituju oleh Injil Matius ini adalah komunitas Kristen asal Yahudi. Jadi mereka memang dekat sekali dengan tradisi perjanjian lama dan pemahaman-pemahaman teologis di dalam perjanjian lama. Di dalam pasal 13, para pendengar dari pengajaran Yesus ini adalah orang banyak, nggak spesifik disebutin dari golongan apa, tetapi dikatakan di sini orang banyak, dan itu termasuk para murid yang memang mengikuti Yesus juga. Dijelaskan di dalam ayat 2. Pokok utama dari perumpamaan yang Yesus sampaikan adalah tentang kerajaan surga. Dalam Injil Matius, kerajaan surga itu sama dengan kerajaan Allah. Jadi kalau kita sering dengar ada kerajaan surga, ada kerajaan Allah. Nah, dalam Injil Matius ini sama. Jadi sebutannya aja yang berbeda. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kerajaan surga itu? Kerajaan surga itu semata-mata bukan berbicara hanya tentang sesuatu yang jauh di depan atau masa depan, kehidupan setelah kematian, tetapi sesuatu yang dirasakan manusia di dunia juga. Berbicara tentang sesuatu yang sudah datang atau sudah dinyatakan di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Sesuatu yang sedang berlangsung. Kerajaan surga juga berbicara tentang itu. Jadi berbicara tentang yang sudah dinyatakan, yang sedang kita kerjakan
sedang dijalani, dan masa depan. Jadi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting untuk kita pahami apa prinsip hidup yang berlaku di dalam kerajaan surga tersebut, karena ini yang menjadi penting, yang menjadi penekanannya. Prinsip inilah yang Yesus jelaskan melalui 5 perumpamaan dalam Injil Matius yang kita bahas hari ini. Saya akan membahas satu persatu perumpamaan ini supaya nanti di akhir kita bisa menarik benang merahnya. Sebenarnya apa sih makna dari perumpamaan ini? Oke, saya mulai dari perumpamaan kembar yang pertama, yaitu berbicara tentang biji sesawi dan ragi. Bapak Ibu, biji sesawi ini memang bentuknya kecil, sekitar 1 mm menurut sumber yang saya cari, tetapi bukan biji-bijian yang paling kecil. Masih ada lagi yang lebih kecil gitu di bawahnya biji sesawi. Tetapi masyarakat Yahudi pada saat itu mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa penekanan dari biji sesawi itu adalah tentang pertumbuhannya. Jadi walaupun masih ada kok biji-bijian yang lebih kecil dari itu, tetapi yang dipakai adalah perumpamaan tentang biji sesawi. Kenapa? Karena penekanannya bukan pada ukuran kecilnya, tetapi penekanannya pada pertumbuhan biji sesawi itu. Jika ia tumbuh menjadi pohon, ia tumbuh menjadi pohon yang besar, bahkan burung-burung itu bisa membangun sarang di atasnya. Bayangkan dari yang sangat kecil, kemudian bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang. Nah, proses itu yang menjadi penekanan dari perumpamaan yang Yesus sampaikan. Itu tadi tentang biji sesawi. Kemudian selanjutnya Yesus memakai ragi sebagai perumpamaan. Apa gunanya ragi? Saya yakin ibu-ibu jelas paham sekali apa gunanya ragi dalam sebuah adonan roti. Karena ragi itu tidak asing ya bahkan sampai zaman kita sekarang itu bukan benda yang asing. Kalau biji sesawi ia masih bingung lah ya sebesar mana gitu, tapi kalau ragi kita pasti punya bayangan yang sangat jelas gitu. Setahu saya ragi itu berguna untuk membuat adonan roti bisa menjadi mengembang, bisa jadi lebih lembut, lebih lentur begitu. Koreksi kalau saya salah. Tetapi yang jelas ragi itu dipakai dalam takaran yang sedikit. Jadi walaupun sedikit dia punya dampak begitu. Dia bisa mengkamiri seluruh adonan. Dibandingkan dengan adonannya, ragi jumlahnya jauh lebih sedikit. Seperti itu. Nah, apa yang serupa dari perumpamaan tentang biji sesawi yang tadi? Mereka sama-sama kecil, sama-sama sedikit. Kalau biji sesawi ya bentuknya kecil, ragi dipakai cuma sedikit. Dan ini menggambarkan kerajaan Allah itu mulai digaungkan dari sebuah langkah yang kecil dan kelihatannya sederhana, yaitu berawal dari perjalanan Yesus di Galilea. Itu mulai digaungkan. Orang-orang mulai tahu, mulai mendengar apa sih kerajaan Allah. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Itu mulai digaungkan. Yesus berjalan dari desa ke desa, dan ini perjalanan yang sedikit-sedikit, yang kecil-kecil, tapi kemudian berita ini sampai kepada banyak orang. Akhirnya perjalanan yang dimulai dari desa ke desa itu meluas dan tersebar ke berbagai tempat sampai pada kita saat ini. Kita lanjut dulu pada perumpamaan kembar selanjutnya, biar ini kita gantung begini saja supaya nanti di akhir kita bisa lihat benang merahnya seperti apa. Jadi perumpamaan kembar selanjutnya adalah tentang harta terpendam dan mutiara.
Kita lihat dulu konteksnya atau latar belakangnya, karena apa yang Yesus sampaikan kepada banyak orang itu tidak akan pernah lepas dari kebiasaan atau budaya yang berlaku di tempat tersebut. Jadi ketika Yesus mengumpamakan harta terpendam, berarti harta terpendam itu punya makna. Itu yang menjadi kebiasaan, yang menjadi budaya pada saat itu. Nah, orang-orang pada zaman dulu itu memang menyimpan uang mereka di dalam tanah, di bawah tanah. Jadi kalau mereka punya ladang, mereka akan masukkan harta-harta berharga mereka di bawah tanah itu. Jadi nggak kayak sekarang yang udah banyak banget fasilitas gitu, ada bank, ada safety deposit box, SDB, yang kita bisa sewa untuk menyimpan sertifikat atau benda-benda berharga kita di situ supaya nggak dimalingin orang. Yang menarik dari zaman itu adalah ketika seorang upahan yang mereka memang kerjanya di ladang, lalu mereka menemukan di situ ada harta terpendam, mereka boleh membeli ladang itu beserta apa yang ada di bawah itu. Jadi mungkin itu tanah punya orang yang dulu banget tinggal di situ, kemudian sudah tidak diurus, kemudian dibeli sama orang lain, kemudian dijual, kemudian dibeli lagi sama orang berikutnya, kayak gitu ya. Akhirnya harta itu tidak ketahuan ada di bawah. Nah, si pekerja atau si upahan ini yang bekerja di ladang ternyata menemukan harta itu. Kemudian dia mau beli nih ceritanya ke pemilik ladang yang saat itu menjadi majikan dia. Maka ketika dia beli ladang itu, dia juga mendapatkan apa yang ada di bawahnya. Kira-kira konteksnya seperti itu. Makanya dijelaskan ekspresinya bahwa upahan ini bersukacita. Karena dia tahu ketika dia menjual seluruh yang dia miliki untuk membeli ladang itu, dia akan menemukan apa yang berharga, lebih banyak, lebih bernilai dari apa yang dia punya sebelumnya. Sederhananya ya, dia melepaskan apa yang berharga yang dia punya untuk sesuatu yang jauh lebih berharga nilainya. Begitu juga tentang mutiara. Ada seorang pedagang yang memang mencari mutiara yang sangat indah, kemudian dia menemukan mutiara itu, lalu dia mau menjual seluruh apa yang dia miliki untuk bisa mendapatkan mutiara yang dia cari-cari itu. Dia mau memberikan apa yang menurut dia berharga untuk dijual, untuk dilepaskan, karena dia tahu bahwa dia akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari apa yang dia punya. Bapak Ibu, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara ini menggambarkan betapa tingginya nilai kerajaan surga. Digambarkan orang-orang tadi mau melepaskan apa yang berharga miliknya untuk bisa mendapatkan ladang dengan harta terpendam itu dan mutiara yang selama ini dia cari-cari. Dan ini mau bicara tentang kerajaan surga yang sebenarnya tidak ada harganya. Bukan karena tidak berarti, tetapi karena tidak ada bandingnya dengan apapun yang kita punya. Bahkan ketika kita memberikan seluruh yang kita miliki, kita tetap bersuka cita. Karena kerajaan surga itu jauh lebih bernilai dari apa yang kita punya, dari segala sesuatu yang ada dan yang kita pernah lihat. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam perumpamaan yang pertama tadi, kita bicara tentang ragi dan biji sesawi.
mungkin kita akan menemukan perbedaan yang begitu kontras dengan mutiara dan harta terpendam. Kalau kita misalnya taruh biji sawi atau ragi di tengah jalan pun kayaknya orang gak akan ambil itu gitu. Tetapi kalau kita taruh mutiara di tengah jalan, mungkin orang bisa pukul-pukulan untuk merebutkan mutiara itu. Tetapi bukan berarti kedua ini tidak punya peran dan nilai masing-masing. Tuhan Yesus memakai keduanya untuk menggambarkan kerajaan sorga. Di satu sisi, kerajaan sorga ibarat biji sesawi dan ragi yang semua orang bisa punya. Semua orang bisa memiliki itu. Tetapi di satu sisi, nilainya itu tidak bisa kita beli dengan apapun karena begitu berharga. Bahkan ketika dibandingkan dengan apa yang kita punya ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan sukacita ketika kita bisa merengkuh, kita bisa hidup, kita bisa dapatkan kerajaan sorga itu. Bapak Ibu, kerajaan sorga itu memang kompleks kalau kita lihat dari gambaran perumpamaan ini. Dia terbuka untuk semua orang, tetapi punya nilai yang begitu tinggi. Ini akan sangat jelas kalau kita masuk di dalam perumpamaan yang kelima tentang pukat. Di sini mulai ada gambaran. Dalam perumpamaan kelima ini tentang pukat dijelaskan bahwa ada beraneka macam kualitas keadaan ikan yang bisa masuk ke dalam jaring. Tetapi pada akhirnya itu akan dipisahin juga, mana ikan yang baik, mana ikan yang buruk. Nah, ikan dalam hal ini adalah kita. Ikan yang baik bicara tentang orang benar. Manusia-manusia yang mau mendengarkan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Manusia yang mau berjalan sesuai dengan ketetapan Allah. Kita sudah bahas banyak ya tentang kebenaran pada PA-PA sebelumnya. Jadi saya juga tidak mengulang lagi panjang lebar tentang kebenaran, tetapi menegaskan kembali bahwa hidup di dalam kebenaran ini berkaitan dengan bagaimana kita menghayati peran kita sebagai warga kerajaan sorga. Bapak Ibu, perumpamaan tentang pukat ini sekilas memang seperti bicara tentang akhir zaman. Kalau kita lihat lebih detail lagi, perumpamaan ini tidak bicara tentang sisi itu aja, tetapi juga mengingatkan kita akan panggilan kita di dunia ini. Panggilan ini ditujukan untuk semua orang. Hanya saja maukah kita membuka diri untuk memahami ini? Kita lihat pada ayat 51 dan 52. Yesus menyebut orang banyak sebagai ahli Taurat. Nah, ini menarik. Karena ternyata orang Farisi dan ahli Taurat yang juga mendengar Yesus, mendengar apa yang disampaikan Yesus, tidak bisa memahami apa yang Yesus maksud. Makanya mereka menolak kehadiran Yesus. Sementara orang banyak yang notabene ini orang-orang awam justru disapa sebagai ahli Taurat karena mereka membuka diri mereka untuk mau mengerti. Mereka merasa bahwa mereka tidak tahu dan mereka butuh dituntun. Makanya ajaran Yesus bisa masuk dan diterima oleh mereka. Ketika mereka mau mendengar, mereka mau memahami apa yang Yesus ajarkan dan teladankan, maka panggilan untuk menghadirkan suasana
kerajaan surga di dunia ini dapat terwujud. Jadi bukan hanya tentang yang tadi di awal juga udah dibilang, yang nanti akan terjadi, tetapi juga tentang apa yang akan terjadi saat ini dan di sini. Bapak Ibu, mari kita temukan benang merahnya di dalam refleksi. Pertanyaan bagi kita semua, bagaimana kerajaan surga itu dapat kita hidupi di dalam realita kita saat ini? Kita memahami dan menghayati bahwa kita juga adalah murid-murid Kristus. Itu artinya kita menjadi penerus, kita menjadi agen-agen perubahan yang telah dirintis oleh Yesus. Langkah pertamanya. Jadi ketika Yesus melangkah dari desa ke desa di Galilea, dia menggaungkan tentang kerajaan sorga. Seharusnya usaha itu tidak berhenti ketika Yesus naik ke surga. Karena ketika Yesus naik ke surga bukan berarti kerajaannya juga hilang di dunia ini. Ketika kita mempercayakan diri kita untuk tinggal di dalam Kristus, di dalam ketetapannya, maka suasana surgawi itu seharusnya tercipta. Tapi kita juga perlu berhati-hati. Jangan sampai kita over pede. Apa artinya? Jangan sampai kita merasa, oh saya nih warga kerajaan sorga, saya bukan warga dunia lagi, sehingga saya tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia. Dunia mau hancur ya silahkan gitu. Dunia menjadi begitu jahat, ya udah urusan orang lain, bukan urusan saya, karena saya adalah warga kerajaan sorga. Bukannya seperti itu, tetapi ketika kita tahu bahwa kita adalah warga kerajaan sorga, kita ada dan berperan di dalamnya, maka kita harus lakukan apa di dunia? Itu yang harus dipikirkan. Kita perlu melakukan yang baik, kita perlu melakukan yang benar, kita perlu mempedulikan kondisi dunia kita, karena disinilah kita berperan, disinilah peran kita harus dijalankan. Peran sebagai warga kerajaan sorga itu akan nyata ketika kita betul-betul menghargai dunia kita. Kita betul-betul menghargai kehidupan yang Allah anugerahkan saat ini dan di sini. Kita nggak bisa radikal cuma memikirkan hal-hal yang sifatnya surgawi, memikirkan surga doang dan bodoh amat dengan kehidupan di sini. Karena banyak fenomena orang-orang bisa menyakiti sesamanya hanya karena dia mau mendapatkan surga. Dan ini bahaya. Justru ketika cara berpikir seperti itu, kerajaan surga yang mana yang sedang dijunjung? Ketika kita gak bisa hidup di dalam Allah yang penuh kasih, maka coba meragu dengan diri kita, apakah saya layak disebut sebagai warga kerajaan sorga? Mulailah dengan langkah seperti perumpamaan biji sesawi dan ragi tadi, yang bicara tentang proses pertumbuhan. Walaupun kita kecil, walaupun kita tidak punya banyak kebiasaan, walaupun kita adalah manusia yang tidak lepas dari kesalahan, tetapi kita harus terus punya keinginan untuk berproses, untuk mengusahakan suasana kerajaan surga itu hidup di keluarga kita, hidup di dalam komunitas-komunitas kita, sehingga harta terpendam dan mutiara itu bisa melekat
pada diri kita. Artinya nilai yang berharga itu, nilai yang tinggi itu dari kerajaan surga itu bisa menjadi identitas kita juga. Dimulai dari hal yang sederhana, kemudian kita punya dampak yang besar bagi orang lain. Bapak Ibu, marilah di dalam kehidupan kita di dunia seperti inilah kita berproses untuk menghadirkan suasana kerajaan surga itu. Mulailah dari keluarga kita, dari orang-orang sekitar kita. Hadirkanlah kasih dan cinta Allah bagi komunitas kita, bagi dunia. Dan jangan menyerah, jangan berhenti sekalipun itu sulit, karena inilah prosesnya. Dan hanya ketika kita memandang perkara kerajaan Allah adalah hal yang paling berharga di atas segalanya. Kalau kita lihat dalam perumpamaan mutiara dan harta yang terpendam, maka sesulit apapun kita mau menjalaninya, kita akan terus merasakan ada sumber sukacita untuk terus berjuang. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya, untuk terus berjuang menjadi warga-warga kerajaan surga yang berperan menghadirkan kerajaan surga itu di dunia saat ini. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara semua. Mari kita berdoa untuk menutup pemahaman Alkitab malam hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan baik yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat kembali menggumuli firman Tuhan yang menuntun kami untuk dapat menjalani kehidupan. Tuhan, kiranya memampukan kami untuk berjalan di dalamnya, menghayati, menghidupi apa yang harus kami lakukan sesuai dengan apa yang juga Tuhan teladankan kepada kami. Biarlah kami dapat menjadi warga kerajaan sorga yang bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami juga dapat menghadirkan suasana surgawi itu bagi sekitar kami, sehingga setiap orang dapat merasakan bagaimana cinta Tuhan dan kasih Tuhan melingkupi mereka. Di dalam Kristus Yesus kami menyerahkan diri kami dan menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di dalam pemahaman Alkitab minggu ini. Kita bertemu kembali di dalam pemahaman Alkitab minggu depan. Dan kembali saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang mau berdiskusi, saya membuka diri untuk itu. Dan Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan bertanya. Semua dapat dilakukan melalui personal chat WhatsApp. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.